Setelah saya melakukan pengecekan komponen secara menyeluruh ya, jadi saya menemukan ada beberapa komponen yang sebentar saya pegang saja ya. Beberapa komponen yang mati ya. Di sini ada 4 komponen, maksudnya transistor 44-nya ya, transistor finalnya TP4142 itu 2 pasang ya, itu mati semua. Dan juga ada transistor kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temanku, kita bertemu lagi ya di channel Tinular Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar lagi ya, ya seperti biasa teman ya, belajar ngoprek dan ngoprek seperti itu. Nah, di hadapan kita ini ada seperti yang kita lihat ya, ada satu buah unit speaker aktif merek Polytron ya. Nah, seperti ini. Nah, menurut keterangan yang punya teman, speaker aktif Polytron ini sudah diperbaiki oleh teknisi lain ya, namun tidak kunjung selesai seperti itu, sehingga yang punya ini memutuskan untuk dibawa ke tempat saya ya. Di sini tempat saya ini sudah 2 hari yang lalu ya, cuman belum sempat saya pegang. Nah, baru kali ini saya sempatkan untuk memegangnya seperti itu. Lalu kerusakannya seperti apa? Yuk, oke, kita langsung buktikan ya, kita langsung hidupkan saja seperti apa. Steker kita tancapkan di listrik. Seperti ini sudah. Sebentar, ininya sudah on teman, kita tunggu reaksinya seperti apa. Tidak ada tanda-tanda sama sekali ya, dan untuk lampu indikatornya pun tidak sama sekali, tidak menyala ya di sini ya. Biasanya di sini nyala merah teman ya di sini, walaupun hanya kecil, namun di sini sepertinya ini bahasa yang kita sebut ini mati secara total ya, seperti itu. Oke, kita lanjut, kita buka saja ya, nanti di sana ada apa. Namun sebelum itu temannya seperti biasa lah, seperti biasa subscribe dulu ya, subscribe, like, silahkan berkomentar jika nanti Anda masih sulit mencerna ya penjelasan saya nanti ya, untuk Anda yang masih belajar ya. Kita balik, kita buka ya. Sebentar, kamera akan saya posisikan dulu ya di tempatnya. Oke teman, kamera akan saya perdekat ya, akan agar kita lebih jelas melihatnya ya. Kita fokuskan langsung ke mesinnya ya, seperti itu teman ya. Nah, oke, kita lanjut teman ya. Kalau seperti ini kan terang ya, gambarnya besar. Nah teman, seperti yang kita tahu ya, tadi waktu kita lakukan pengetesan, speaker aktif Polytron ini dalam kondisi mati total ya. Lampu indikator pun tidak ada nyala sama sekali ya, dan suara speakernya pun tidak ada sama sekali, tidak ada dengungan atau apapun itu ya. Namun sebelum itu saya jelaskan dulu teman ya. Jadi bahasa yang sering kita gunakan itu kalau kerusakan seperti ini itu mati total ya, seperti itu. Namun matinya di bagian indikator itu bukan berarti mati di bagian blok mesinnya ya. Bisa jadi memang lampu indikatornya itu yang mati, atau bagian penahan arus tegangannya untuk menuju ke bagian lampu indikatornya itu bermasalah, bisa jadi memang mati ya, seperti itu ya. Nah, untuk memastikan monggo ya, yuk kita
langsung hidupkan titiknya, kita langsung cek ya, dicek di bagian elko 400 voltnya ya, di situ apakah ada tegangan sekitar 300 volt atau tidak, seperti itu ya. Apometer, saya menggunakan apometer digital teman ya, di sini menggunakan skala DC seperti biasa ya. Oke, di sini tegangan 300 voltnya di elko, ini kaki elko 400 volt ya, ini kaki negatif, ini kaki positifnya. Nah, di sana ada teman ya, di sana di apometer ada 335 volt teman ya. Sudah, berarti bagian sini dalam kondisi baik ya, bagian primernya. Lalu kita pindah ke bagian blok sekundernya ya. Kita cari di sini positifnya ya, ini kaki elko ada 2 ya, ini kaki positifnya begini. Nah teman ya, untuk cara-cara mempelajari ya bab-bab bagian power supply regulator sistem trafo switching ini, itu untuk berlaku semua mesin elektronik ya. Itu langkah-langkahnya seperti apa ada di video yang lain ya teman, silahkan Anda cari di sana. Nah, tegangan ada teman ya, 56,59 volt ya. Jadi 56 sampai 60 volt itu normalnya ya untuk regulator speaker aktif seperti ini ya. Nah, itu artinya blok power supply ini bagus teman ya. Biasanya kalau mati total itu ya, jika kita bicara soal mati berarti pernah ada kehidupan ya. Tidak akan pernah kita bicara soal mati jika tidak ada kehidupan ya. Nah, jadi bicara soal hidup, jadi mesin elektronik ini bisa hidup karena adanya tegangan teman ya. Jika tidak ada tegangan maka ya akan mati seperti itu. Namun di sini faktanya ya, kenyataannya regulator ini normal ya, ada tegangan. Nah, namun kok speaker atau speaker aktif ini ketika kita tes ya di awal tadi di depan ya, tidak ada suara sama sekali ya, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Nah, nanti kita langsung fokus ke bagian blok powernya teman ya. Nah, seperti ini ya. Memang ini sudah acak-acakan sekali temannya, sudah banyak bekas-bekas solderan. Nah, ini juga ya ini belum kita lihat dari atas ya teman ya. Ini sepertinya ada salah satu transistor yang dicabut ya, tidak ada ini. Oke, begini saja teman ya. Kalau video ini, rekaman ini saya lanjutkan untuk pengecekan di bagian ini semua ya. Lalu cabut pasang, maka akan membutuhkan waktu lama ya, akan membuat penuh memori ya. Jadi nanti begini aja teman ya, video ini nanti akan saya skip, saya akan lakukan pengecekan ya semua, dan nanti saya menghasilkan hasilnya seperti apa dan mana saja yang harus diganti dan cara pengecekannya itu seperti apa, nanti akan saya beritahukan kepada temanku semua ya. Seperti itu. Oke, video akan saya skip dulu teman ya. Nah, oke teman, sesuai janji saya ya, setelah saya melakukan pengecekan komponen secara menyeluruh ya, jadi saya menemukan ada beberapa komponen yang sebentar saya pegang saja ya, beberapa komponen yang mati ya. Di sini ada 4 komponen, maksudnya transistor 44-nya ya, transistor finalnya TP4142 itu 2 pasang ya, itu mati semua. Dan juga ada transistor kecil ini C1015 dan juga berapa ini 1815 ya, ini ya, ada 2 buah yang kecil-kecil. Lalu ada transistor 1 teman, transistor 1 ukuran 330 ohm ya, yang mati. Ini sudah saya ganti cabutan juga, ini bekas power OCL ya. Jadi
untuk cara pengecekan transistor ini teman ya, silakan Anda cari di video saya yang lain ya, sudah ada di sana cara pengecekan transistor final untuk power amplifier ya, di sana sudah ada, silakan Anda cari cara-caranya bagaimana. Dan untuk cara pengecekan komponen di PCB, oke, saya lakukan sekarang ya, kita lakukan sekarang. Jadi begini, tadi yang saya lakukan itu ya, mungkin untuk bagi Anda yang masih pemula, yang masih belajar, masih belum mengerti ya cara cek komponen di PCB seperti ini ya. Jadi di sini saya menggunakan ampermeter analog ya, dalam skala X10. Pertama yang kita lakukan cek secara menyeluruh untuk resistor besar-besar ini teman ya, seperti ini saja. Kalau yang kecil-kecil itu jarang sekali teman ya, kalau memang rusak terlihat terbakar ya, semua Anda cek seperti ini ya. Jika tersambung semua berarti kondisinya itu normal ya, semua Anda cek. Lalu setelah untuk transistor yang besar-besar ini sudah selesai semua, kita beralih ke bagian dioda teman ya. Untuk probe merah kita letakkan di kaki, ini cara pengecekan dioda teman ya. Probe merah kita letakkan di kaki dioda yang positif, yang probe hitam yang negatif ke kaki dioda negatif seperti ini ya. Kita biarkan saja karena di PCB itu terhubung ke elko ya. Nah seperti itu ya. Jadi kaki positif dioda ketemu probe merah ya, dan kaki negatif dioda ketemu probe hitam seperti itu. Nah jika kita balik seperti ini maka seharusnya tidak bergerak ya teman. Kalaupun bergerak karena di sana di PCB itu ada elko, kita tunggu saja ya, maka jarum akan turun secara dengan sendirinya ya sampai mentok seperti itu. Nah itu artinya dioda dalam kondisi normal teman ya, seperti itu. Karena jika probe merah kita letakkan di kaki dioda yang positif itu, jarum akan berhenti di nomor tertentu teman ya. Coba kita tunggu saja seperti ini, maka dia tidak akan melanjut ke bawah teman jika dioda dalam kondisi normal. Nah akan berhenti di situ ya, di situ 4,5 ya, 4 naik ya. Coba kita balik seperti ini. Nah dia mentok akan tetapi turun terus ke bawah. Nah melewati 4, sekian tadi ya teman, terus turun. Maka kita kalau mau sabar menunggu itu akan mentok sampai ke kiri teman. Nah itu artinya dioda ini dalam kondisi normal ya. Jadi seperti itu untuk mengecek dioda, dioda silikon maupun dioda Zener itu sama saja cara pengecekannya ya. Nah, setelah resistor sudah, dioda sudah ya, semua jangan sampai ada yang tertinggal ya. Cara pengecekan di PCB ya, andaikan ada waktu, resistor kecil-kecil itu seperti yang saya bilang tadi teman ya, jarang sekali ya. Lalu untuk cara pengecekan transistor kecil-kecil ini di PCB ya, begini teman ya, saya sarankan ya, saya ingatkan, jika kita memperbaiki speaker aktif ada satu komponen yang short ya, apakah ini transistor finalnya atau transistor kecil-kecilnya ini, atau ada dioda yang short, itu saya sarankan untuk mengecek transistor finalnya dicabut dari PCB-nya ya, agar lebih maksimal seperti itu, agar ampermeter itu tidak terganggu oleh komponen yang rusak yang lainnya seperti itu ya. Jadi dilepas dari PCB-nya. Setelah itu Anda cek di bawah ya. Untuk cara pengecekan tadi saya sudah katakan, sudah ada di video yang lain teman ya. Oke, kita balik ininya, kita langsung cek di transistor kecil-kecil ini di sebentar agar bisa terlihat. Begini saja ya. Nah terlihat kan? Nah seperti ini ya. Sebentar teman ya. Nah, sudahlah, kita posisikan seperti ini sudah. Oke, kita untuk langsung ini ya, untuk cek transistor teman ya, transistor tanpa mencabut dari PCB-nya ya, seperti itu.
Jadi kita amati dulu ya di bagian PCB-nya. Di sini tertera ECB ya, jadi emitor, kolektor, basis ya. Nah, jadi jika kita tidak mengetahui ya itu apa ini transistor jenis NPN atau PNP, kita langsung saja teman, kita cari tahu basisnya ya. Kita basing saja probe merah dulu atau probe yang hitam dulu ya yang kita letakkan. Nah, di sini saya akan letakkan probe merah dulu di bagian basisnya ya, lalu kita tempelkan seperti ini, lalu bergerak. Setelah bergerak berhenti teman ya, lalu kita pindah. Nah, seperti itu, seimbang ya. Nah, seperti itu, lalu kita balik ya probe hitam yang di basis seperti ini, kita tempelkan. Nah, dia bergerak turun ke bawah karena kaki transistor ini terhubung ke elko teman ya. Nah, setelah itu kita pindah ke sini. Nah, ini tidak bergerak teman ya. Ini kalau kita cek di bawah ya, tidak di PCB. Ketika kita cek seperti ini ya, yang tadi bergerak lalu turun ya, ini tidak bergerak sama sekali teman. Jadi bergeraknya jarum ini karena di sana ada muatan tegangan di elko teman ya, seperti ini. Nah, ini artinya bagus teman ya, transistornya. Coba kita ulang, diam. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita cek transistor ini kita bolak-balik kok bergerak semua, jarum ampermeter ini ke kanan semua, kita bolak-balik, maka dipastikan transistor ini dalam kondisi rusak teman ya. Jadi semua seperti yang baru saja kita lakukan ya, cara pengecekan transistor di PCB itu seperti itu. Kita amati dulu ya. Pertama kita amati dulu di petunjuk di skemanya ya. Di sini basisnya itu bagian mana ya. Berhubung kita ini belum tahu ya, jadi transistor yang akan kita cek itu jenis NPN atau PNP ya, terserah lah kita basing apakah probe merah dulu yang akan kita letakkan di basis atau probe hitam dulu, seperti itu. Caranya ya seperti itu yang baru saja kita lakukan ya. Jadi tadi resistor sudah, dioda sudah, terus transistor sudah, lalu kapasitor ya. Kalau cek kapasitor juga sama teman ya, seperti ini kita kaki merah ini kita letakkan di kaki kapasitor atau elko yang positif. Kita diam sebentar, kita tunggu, maka dia akan turun teman ya. Setelah turun akan berhenti, tidak langsung mentok ke bawah ini ya. Nah, dia akan berhenti ya kan. Tapi kalau kita balik, maka jarum ampermeter akan langsung turun ke bawah teman. Kita diamkan saja. Terus Anda perhatikan jarumnya ya. Seperti itu. Ini cara pengecekan kapasitor elko ya di PCB seperti ini. Nah, jika kita mau menunggu maka dia akan mentok ke bawah teman. Itu artinya elko ini dalam kondisi sehat, kondisi bagus ya. Jika kita letakkan probe di kaki kapasitor ini, jarum bergerak ke kanan lalu berhenti set, tidak mau bergerak lagi ke bawah ya, itu artinya elkonya sudah minta diganti teman ya. Walaupun dalam secara fisik kondisinya itu bagus ya, itu minta diganti. Seperti itu cara pengecekan elko di PCB ya, mesin speaker aktif maupun mesin TV ya, seperti itu caranya ya. Oke teman, sudah. Jadi resistor sudah, lalu dioda, transistor, lalu kapasitor sudah. Jika ada sesuatu yang ingin diganti ya, Anda langsung ganti dulu, jangan langsung pasang transistor finalnya ya. Tidak, ini saya tidak menyarankan. Percuma Anda langsung memasang ini, akan tetapi di bagian sininya itu masih ada komponen yang rusak, itu tidak ada guna. Bisa-bisa ini akan kalah lagi teman, akan mati lagi ya. Saya sarankan seperti itu ya. Jangan pasang dulu ini sebelum Anda cek secara menyeluruh di bagian blok powernya ini, seperti itu teman ya. Oke, ini akan saya langsung pasang ya. Nanti setelah saya terpasang semua,
cara pengetesannya, bukan cara pengetesannya ya, nanti ketika akan mengetes akan saya beritahukan lagi kepada temanku semua ya. Oke, video akan saya skip lagi teman ya. Nah, oke teman, perakitan sudah selesai ya. Namun belum saya posisikan ya. Coba kita tes ya, kita hidupkan. Kita tancapkan ke listrik. Sudah. Kita pasang musik dulu ya. Ya, seperti itu teman ya. Hasilnya ya sangat memuaskan. Nah, untuk Anda ya, untuk temanku, jika ada sesuatu yang belum paham, silakan berkomentar saja di kolom yang sudah tersedia teman ya. Jangan lupa ya, untuk Anda yang belum subscribe, saya tunggu teman ya, subscribe dulu. Monggo ya, silakan klik subscribe, like, silakan berkomentar seperti itu. Oke, maaf kata teman ya, apabila saya tadi cara ngomongnya, cara menjelaskannya itu masih kurang bisa dipahami ya, saya hanya manusia biasa seperti itu teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.